adalah chat, Pak. Jadi untuk chat kurang lebih sama dengan beberapa application yang udah pernah Bapak pakai nih, Pak. Seperti misalnya Bapak pakai WhatsApp atau Bapak pakai Line, itu kurang lebih sama, Pak, untuk fitur chat. Jadi fitur chat yang ada dalam Microsoft Teams ini lebih digunakan untuk pembicaraan informal sih, Pak. Maupun formal ataupun informal itu bisa. Jadi walaupun ini corporate application, Pak, tapi tetap bisa digunakan lebih casual sih dalam kesehariannya, Pak. Nah, untuk memulai chat, Bapak Ibu bisa klik icon pensil yang ada di sini untuk new chat. Klik di sini, kemudian masukkan nama dari orang yang ingin Bapak Ibu ajak untuk conversation. Seperti contoh hari ini saya akan coba satu user di sini. Kemudian setelah Bapak Ibu masukkan namanya, Bapak Ibu bisa masukkan message-nya di kolom di bawah ini. Seperti ini. Bapak Ibu bisa ketik hi. Kemudian Bapak Ibu bisa mengetikkan pesan dan klik enter. Kemudian akan terkirim di bagian ini. Nah, untuk mengirimkan pesan sendiri dalam Microsoft Teams itu ada beberapa settings yang Bapak Ibu bisa ubah. Seperti contoh Bapak Ibu bisa mengubah tampilan dari fontnya dan juga Bapak Ibu bisa memperbesar atau memperkecilnya. Jadi di bawah sini ada beberapa tools yang Bapak Ibu bisa pakai. Jadi yang pertama ini adalah format, text formatting. Jadi kalau Bapak Ibu klik di sini, ini akan muncul seperti rich text dalam IT. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin bold beberapa kata ataupun italic beberapa kata, itu bisa digunakan di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu ketik selamat sore di sini, dan sorenya ini pengen Bapak Ibu bold kan, Bapak Ibu bisa blok tulisan sorenya, kemudian klik beberapa format yang bisa dipakai seperti ini, dan dia akan menjadi huruf tebal. Nah, di sini juga ada beberapa menu-menu yang lain juga, seperti misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan fitur seperti Stabilo, jadi seperti highlight control, Bapak Ibu juga bisa klik di sini. Sama caranya, Bapak Ibu juga bisa blok kata-katanya juga, kemudian klik di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa milih beberapa warna yang sudah tersedia di dalam Microsoft Teams, seperti itu. Nanti dia akan munculnya jadi seperti ini. Nah, untuk yang lainnya, Bapak Ibu juga bisa ubah formatnya, seperti ingin menjadikan ini seperti heading 1 ataupun heading 2, itu bisa. Atau Bapak Ibu ingin membuat tulisannya lebih besar ataupun lebih kecil, Bapak Ibu bisa klik icon yang di sebelahnya. Kalau misalnya paling besarnya tulisannya seperti ini, dan untuk paling kecilnya itu seperti ini. Jadi untuk tulisan ini Bapak Ibu juga tetap bisa modifikasi sedemikian rupa. Nah, untuk text formatting ini Bapak Ibu nggak bisa menggunakan enter untuk mengirimkan pesan. Karena enter di sini digunakan untuk turun ke bawah sih, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau kirim beberapa pemberitahuan ataupun pengumuman misalnya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan rich text di bagian ini. Karena di sini Bapak Ibu bisa menggunakan bullet and numbering juga. Jadi ini sama seperti Microsoft Word sih, Pak. Lebih tepatnya. Jadi feature dari typing dari Microsoft Word itu dimasukkan juga ke dalam Microsoft Teams. Seperti itu. Dan Bapak Ibu juga bisa insert hyperlink juga di sini, Pak. Jadi kalau ingin masukin link di dalam sini, Bapak Ibu bisa klik lambang rantai di sini. Kemudian masukin text to display-nya apa. Kemudian address dari link tersebut apa. Nanti akan muncul juga di bagian sini. Dan user cuma tinggal klik aja seperti itu. Oke, untuk mengirimkan pesan, Bapak Ibu bisa klik icon send di bagian ini. Dan dia akan munculnya seperti ini. Nah, untuk mendelete pesan ataupun mengedit pesan, Bapak Ibu juga tetap bisa lakukan di sini. Bapak Ibu hanya tinggal hover saja mouse-nya. Kemudian klik 3 dot yang ada di sini. Kemudian pilih edit ataupun delete jika Bapak Ibu ingin edit, melakukan proses edit ataupun delete. Untuk edit, Bapak Ibu bisa klik edit. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa ubah tulisan pesannya. Misalnya seperti contoh di sini Bapak Ibu ingin remove dari highlight-nya, Bapak Ibu bisa blok tulisannya, kemudian klik formatting di bagian bawah ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik lambang clear all formatting ini, di mana semua formatting yang sudah Bapak Ibu buat barusan seperti bold dan lain-lain yang sudah Bapak Ibu masukkan terlalu banyak, itu akan dikembalikan seperti semula lagi pada awal. Dan jika Bapak Ibu sudah selesai melakukan proses edit, Bapak Ibu bisa klik icon lambang checklist di sini, ataupun klik close untuk cancel, begitu. Nah, yang berikutnya adalah untuk pengiriman pesan chat dalam Microsoft Teams sendiri itu ada namanya delivery option, Pak. Jadi delivery option dalam Microsoft Teams ini ada 3 macam. Jadi yang pertama adalah standar, di mana standar ini adalah pesan seperti biasa, Pak. Seperti pada dasarnya kita berkirim pesan melalui WhatsApp ataupun Line, itu akan dikirimkan seperti biasa dengan notifikasi standar, hanya 1 kali.
Nah, yang berikutnya adalah important, di mana important ini nanti akan memberikan satu notifikasi, dia akan memunculkan satu lambang tanda seru, Pak, di mana itu adalah penanda jika pesan ini adalah pesan yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah urgent, di mana urgent ini adalah setiap 2 menit satu kali, selama 20 menit, selama usernya itu belum membaca dari pesan yang Bapak kirimkan, itu dia akan tetap menerima notifikasinya, Pak. Jadi urgent ini lebih digunakan misalnya benar-benar penting banget, Pak, dan butuh respon yang cepat, begitu. Nah, saya akan coba di important. Untuk important ini nanti dia akan memunculkan label important di sini, Pak. Jadi seperti contoh important, Bapak Ibu bisa klik begini, kirimkan pesannya, dan juga Bapak Ibu bisa klik send lagi. Nah, nanti dia akan memunculkan lambang important seperti ini. Nah, untuk tampilannya dari orang yang menerima, nantinya dia akan menerima tanda seru ini. Seperti ini. Dan untuk mereply juga sama, orang yang dapat mereply dapat melakukan mengetik pesannya di bagian ini. Begitu. Untuk menghemat bandwidth, penggunaan bandwidth, mungkin Bapak Ibu bisa mematikan video juga, Pak. Takutnya jadinya agak putus-putus kalau misalnya internetnya kurang kuat, begitu. Oke. Next adalah Bapak Ibu juga bisa mengirimkan attachment juga, Pak, di sini, Pak, dengan klik lambang peniti yang ada di bawah sini, attach. Di mana untuk attachment ini ada 2 pilihan. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu bisa langsung ngambil data dari OneDrive yang udah Bapak Ibu punya, atau upload dari komputer yang saat ini Bapak Ibu gunakan. Jadi jika Bapak Ibu klik OneDrive di bagian ini, nanti dia akan memunculkan semua data-data yang sudah Bapak Ibu save di dalam OneDrive. Begitu itu, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik aja bagian mana, klik, kemudian Bapak Ibu bisa klik share di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa typing beberapa pesan, mendimu atau seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik enter untuk mengirimkan pesannya. Nantinya setelah pesan ini terkirim, ya Bapak Ibu akan menerima notifikasi you have shared the file. Kemudian file ini nanti juga akan muncul di bagian tab files ini, Pak. Jadi walaupun Bapak Ibu mungkin sudah melakukan percakapan yang cukup panjang, Pak, misalnya aktif selama berhari-hari atau beberapa bulan, Bapak Ibu tetap bisa search filenya itu dengan sangat mudah. Jadi semua file yang Bapak kirimkan ataupun dikirimkan kepada Bapak, itu semuanya akan muncul di bagian file sini. Begitu. Nah, untuk file sendiri juga, misalnya Bapak Ibu share-nya dalam bentuk Microsoft Word ataupun Excel ataupun PowerPoint, Bapak Ibu bisa open dokumennya secara online, Pak, dan juga melakukan proses editingnya secara online. Dan proses save-nya juga real time. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi dengan teman kerjanya juga secara online, di mana nggak perlu lagi download dan juga nggak perlu upload ulang lagi, karena semuanya akan langsung tersimpan di dalam Cloud Office 365. Tapi perlu diketahui adalah untuk Microsoft Excel, makro itu nggak disupport di dalam Office Online, Pak. Jadi kalau misalnya punya makro, di-upload ke dalam Microsoft Teams ataupun OneDrive, itu makronya nggak akan berjalan, Pak. Dengan kata lain, makronya akan hilang, karena nggak disupport. Oke. Yang berikutnya adalah beberapa pemanis-pemanis, Pak, yang ada dalam chat, Pak. Seperti contoh, Bapak bisa mengirimkan emoji di sini, Pak. Bisa mengirimkan emoji, dan juga Bapak bisa mengirimkan gambar bergerak juga di sini. Jadi Bapak bisa tinggal pilih beberapa gambar yang tersedia, seperti ini. Atau ketik beberapa kata untuk lebih spesifik kategorinya. Dan juga Bapak Ibu bisa mengirimkan stiker di sini, Pak. Nah, untuk stiker sendiri di bagian ini ada cukup banyak sih, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa insert ini supaya percakapannya nggak terlalu kaku sih, Pak. Seperti itu. Oke. Untuk melakukan panggilan telepon dan juga panggilan video call, Bapak Ibu bisa klik icon yang ada di atas ini. Jadi untuk panggilan telepon, Bapak Ibu bisa klik audio call yang ada di sini. Kemudian untuk video call, Bapak Ibu bisa klik di bagian ini. Nah, untuk tempat saya ini di gray out karena saya nggak pakai nggak pakai webcam di komputer saya. Jadinya ini akan munculnya di gray out dan nggak bisa diklik. Nah, untuk invite orang lain lagi ke dalam chat ini ataupun membuat grup chat, Bapak Ibu bisa klik icon add people di pojok kanan atas ini. Bapak bisa klik di sini, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan nama dari orang lain lagi.
seperti ini. Kemudian Bapak tinggal klik add. Nantinya akan muncul satu chat baru seperti ini. Dan Bapak Ibu bisa melakukan chat seperti biasa pada umumnya seperti tadi. Dan untuk files juga sama, dia akan munculnya semua di sini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan Pak untuk chat? Enggak Pak, lanjut aja. Oke. Ya. Oke, yang berikutnya adalah Teams Pak. Di mana Teams ini biasa digunakan untuk grup chat obrolan yang lebih besar dan lebih spesifik sih Pak Bu biasanya. Seperti contoh misalnya untuk education, biasanya ini dipakai untuk classroom, dan untuk corporate biasanya ini digunakan untuk per divisi sih Pak, seperti itu. Nah, untuk membuat Teams ataupun join ke dalam Teams, Bapak Ibu bisa klik icon pojok atas kanan ini, join or create team, di mana nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk create team, Bapak Ibu bisa klik create team di sini. Kemudian nanti akan muncul 4 tipe tim yang berbeda. Jadi yang pertama itu adalah kelas, di mana kelas ini digunakan untuk online classroom. Dan berikutnya adalah PLC, Professional Learning Community, di mana ini lebih digunakan untuk antar dosen sih Pak. Jadi misalnya antar dosen ingin diskusi tentang materi untuk semester depan, ataupun diskusi untuk tentang soal-soal ujian UTS ataupun UAS, itu akan Bapak Ibu bisa pakai di sini. Dan untuk staff ini nggak ada batasan sih Pak. Seperti contoh misalnya Bapak ada satu grup khusus untuk ITB, di mana di dalamnya pasti ada terdiri dari HR, IT, dan lain-lain. Itu Bapak Ibu bisa menggunakan tipe staff ini. Dan yang terakhir adalah others, di mana others ini biasanya lebih digunakan untuk bagian ekstrakurikulum dari kampus yang ada sih Pak. Seperti misalnya Bapak Ibu ada ekstrakurikulum futsal dan lain-lain, itu bisa gunakan tipe yang others. Di mana untuk notifikasi semua dari Teams ini, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan semuanya di mobile juga. Oke, ada pertanyaan dari Dwi Haryanto. Mohon dijelaskan perbedaan Teams for Student and Faculty. Oke, Pak. Untuk Team for Student and Faculty, faculty ini kalau saya boleh tahu tujuannya ini lebih ke mahasiswa atau dosen ya, Pak? Karena fakulti cukup gede sih, Pak. Oke, untuk dosen. Kalau untuk dosen ini Bapak bisa pakai yang bagian PLC Pak, di bagian ini Pak. Jadi perbedaannya adalah untuk classroom Pak, itu dia akan memiliki fitur yang namanya assignment dan juga grades Pak. Jadi untuk PLC ini nggak ada fitur untuk assignment dan grades. Begitu. Sama dengan juga dengan staff, itu nggak ada fitur untuk assignment dan juga grades. Untuk OneNote-nya itu semua dari tipe Teams ini itu mendapatkannya Pak. Jadi semuanya bisa pakai Teams untuk OneNote-nya. Perbedaannya untuk OneNote PLC dan juga staff adalah staff ini untuk atasannya itu dia bisa melihat semua isi OneNote dari bawahannya, Pak. Begitu. Ya, Pak Daniel? Saya pernah coba Pak keempatnya itu. Nah, saya tuh pengen misalnya saya punya community programming MATLAB misalnya gitu ya. Yang apa? Saya tuh pengen community ini terbuka gitu untuk semua semua sivitas baik itu mahasiswa, dosen ataupun staff gitu. Nah, saya udah create, tapi saya lihat itu nggak tampil gitu. Dia di yang kan di ITB itu saya lihat sudah ada yang kayak entah itu kelas, entah itu grup atau apa gitu. Nah, yang saya create ini tetap tampilnya hanya di halaman saya aja, nggak tampilnya secara umum gitu Pak gitu. Nah itu kenapa ya Pak ya? Oke, kalau saya boleh tahu pakainya tipe yang mana ya Pak? Saya bikin yang pakai yang kelas, saya pakai yang PLC sama yang group, yang others. Semuanya nggak pada muncul Pak. Oke Pak. Untuk di saat Bapak create dari tim tersebut Pak, nanti Bapak akan dipilihkan lagi. Jadi setelah ini Bapak akan dimasukkan nama, misalnya Pak, tim misalnya namanya ITBA seperti ini. Dan di sini ada description, Bapak bisa masukin. Ini tipenya opsional. Kemudian Bapak bisa next. Nanti dia akan pilih lagi untuk bentuk timnya Pak. Timnya ini tipenya public ataupun private nantinya Pak. Seperti itu. Nah kalau misalnya dia tipenya private, itu Bapak harus invite sendiri Pak. Tapi kalau tipenya public, dia itu nantinya itu akan munculnya itu di bagian sini, Pak. Sorry. Di bagian ini, Pak. Di saat Bapak klik
create or join team, dia akan muncul semua di sini, Pak. Dan dia hanya klik join itu nggak aja. muncul, Pak. Saya udah dia terbuka kayak gitu, itu dia tetap nggak muncul ke sana, Pak. Mungkin bisa dicek sih, Pak, itu bagiannya public atau private sih, Pak. Sampai saya ulik-ulik, Pak. Jadi saya searching di Google settingan itu, ternyata harus ada yang di setting public baba. Nah, itu sudah saya setting public, tetap aja, Pak, tetap dia nggak muncul yang, dan kan kalau di tutorialnya saya tuh lihat ada 3 pilihan ya. Jadi untuk private, untuk kayak grup kayak gitu, dosen-dosen kayak gitu ya. Nah, satu lagi public gitu. Nah, yang saya bikin itu kemarin tuh nggak munculnya cuma 2 kalau nggak salah pilihan itu. Saya lupa apakah yang bagaimana. Tapi saya setelah, kalau di awal dia nggak muncul, tapi setelah saya ulik-ulik tetap munculnya cuma 2 gitu ininya, Pak. Jadi nggak muncul semua yang bisa publish di yang Bapak tampilkan di layar ini gitu. Jadi yang orang semua sivitas bisa lihat bahwa ada grup ini dan bisa join gitu di sana gitu. Oke. Untuk 3 tipe Teams itu, Pak, itu adalah tipe yang lama sih, Pak. Jadi dulu itu ada 3 tipe, itu ada private, public, dan juga yang terakhir adalah white ORG, Pak. Nah, untuk white ORG ini udah nggak ada sih, Pak. Jadi udah deprecated sih di update terbaru. Jadi itu cuma ada 2 saat ini, Pak, hanya private dan juga public. Dan untuk classroom sendiri sih, setahu saya itu emang nggak bisa pilih sih, Pak, untuk private dan juga public untuk classroom. Tapi kalau Bapak pakai untuk others, harusnya sih bisa sih, Pak, karena di sini akan muncul privasinya. Iya, muncul kayak gini. Jadi pas saya pilih public juga tetap nggak muncul ke yang halaman yang Bapak tampilkan itu, jadi bisa dilihat oleh semua orang gitu ini. Saya search juga kan, itu kan ada menu search Teams-nya itu ya. Nah, di search Teams-nya itu dia nggak keluar, Pak. Jadi saya itu kan kayaknya nggak semua tampil ya di halaman ini ya. Nah, saya search misalnya dengan kata kunci yang lain, ada yang Teams yang lain walaupun dia nggak muncul di sana. Nah, saya search yang grup yang saya bikin itu tetap aja nggak muncul gitu, Pak, gitu ininya gitu di halaman yang itu. Jadi walaupun sudah di search pun dia nggak muncul gitu di kecuali di search for or type command. Nah, yang di atas itu. Jadi muncul itu kan bisa mencari orang sama bisa mencari grup ya kalau saya lihat gitu ya. Nah, tapi kalau pas yang di Teams-nya bagian Teams itu nggak muncul gitu yang saya. Grup yang bisa dicari itu grup yang sudah Bapak join sih, Pak. Lebih tepatnya grup yang Bapak masuk di dalamnya gitu. Sih. Begitu sih, Pak. Enggak, Pak. Jadi pas yang saya coba itu yang grup yang di Teams itu saya bisa lihat semua yang ada gitu ya. Saya nggak tahu ya apakah semua atau enggak gitu. Tapi pas saya setting, jadi misalnya saya misalnya tentang programming gitu. Nah, yang tentang programming keluar gitu. Yang saya juga bikin misalnya yang dengan kata kunci grupnya itu programming juga. Nah, yang saya nggak keluar gitu Pak. Yang lain yang ada kata programmingnya itu keluar gitu di search Teams-nya itu, Pak. Harusnya muncul sih, Pak, kalau Bapak sejak awal setnya itu public sih, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Harusnya muncul sih, Pak. Tapi emang setahu saya kalau misalnya Bapak udah create itu pertamanya private, itu nggak bisa dirubah ke public lagi, Pak. Itu sejak awal saya emang ini ya kan yang tadi public itu tadi ya. Nah, itu saya cobain semua di yang nah dan masih ada sekarang ini grupnya. Nah, itu sejak awal saya setting di public dia nggak muncul sebagai public, Pak, gitu. Jadi misalnya yang di search Team ini dia nggak muncul gitu nih gitu. Oke, boleh sih, Pak. Paling nanti Bapak boleh coba create satu Teams lagi, Pak. Mungkin bisa send screenshot ke saya. Nanti saya akan bantu troubleshoot, Pak. Oke. Thank you, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, jadi untuk tampilan yang di dalam Teams ini, Pak, Bapak Ibu juga bisa rubah. Jadi Bapak bisa klik more option di sini. Kemudian switch view. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa ubah layoutnya menjadi list ataupun grid. Di mana list akan munculnya seperti ini. Kalau grid dia munculnya sama yang tadi, kotak-kotak gitu, Pak. Biasanya saya akan pakai yang list di sini. Nah, untuk list di bagian ini nanti Bapak Ibu akan munculnya seperti ini sih, Pak. Jadi ini adalah semua Teams yang Bapak Ibu udah create ataupun join di dalam ini. Nah, kalau setelah itu Bapak Ibu bisa expand lagi dari Teams-nya, di mana Teams ini nanti ada di dalamnya ada channel lagi, Pak. Jadi seperti ini contoh, ada General, English, History, Math, dan 2 lagi yang lainnya, Pak. Nah, untuk
channelnya sendiri secara defaultnya di saat Bapak sudah create Teams, itu akan tercreate satu channel namanya itu general. Nah, di mana untuk channel tersebut juga Bapak Ibu bisa memilih untuk tipe privasinya. Jadi ada 2 tipe privacy juga, yaitu public dan juga private. Di mana public ini semua orang yang menjadi member dari Teams tersebut itu bisa akses channelnya. Tapi kalau dia belum join Teams-nya, itu dia nggak bisa lihat channelnya sama sekali, Pak. Begitu. Nah, saya akan coba ya di sini. Jadi untuk ini adalah tampilan yang sudah Teams Classroom yang sudah kita buat. Di mana di sini kalau Bapak Ibu ingin add member lagi, misalnya masukin student ataupun masukin dosen, Bapak Ibu bisa klik more option di bagian ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik add member di sini. Di mana nanti akan muncul 2 tab, student dan teacher. Nah, untuk add member yang ada 2 tab ini, student dan teacher, itu hanya ada di dalam Classroom saja. Untuk di PLC, untuk di staff, dan juga untuk di others, itu nggak ada tipe ini, Pak. Untuk student dan teacher ini nggak ada. Jadi kalau misalnya Bapak ingin masukkan student, Bapak bisa type namanya di sini. Nah, untuk type, Bapak bisa masukin namanya lagi, Pak, di samping-sampingnya juga. Kemudian bisa klik add di bagian ini. Dimana ada setelah loadingnya selesai, nanti akan muncul icon X di sini. Untuk teacher juga sama, Bapak bisa pindah ke bagian teacher, kemudian masukkan nama gurunya, begitu. Kemudian klik add. Oke, dan kemudian Bapak Ibu bisa klik close. Nah, untuk tim sendiri itu cara penggunanya hampir sama dengan chatting reguler, Pak, hampir sama. Cuma perbedaannya adalah bentuk dari chatnya. Jadi misalnya Bapak type di bagian ini, misalnya Bapak ketik hi all, dia akan munculnya itu seperti card. Atau bisa ngomong seperti bentuknya forum, atau mungkin lebih familiarnya seperti status Facebook, Pak. Dimana di sini Bapak bisa klik reply di bagian ini, dan misalnya Bapak reply hi juga. Nah, dia akan munculnya seperti ini, Pak. Jadi nggak seperti chat, dimana kalau misalnya chat dia akan munculnya itu kiri kanan. Jadi sistemnya itu jauh lebih rapi, Pak. Nah, untuk reply itu pastikan Bapak klik tombol reply di sini, jangan klik yang di bagian ini, karena kalau Bapak klik di bagian ini, itu sama dengan membuat card yang baru, Pak. Jadi ibaratnya itu Bapak membuat satu topik yang baru, seperti itu. Nah, untuk proses formattingnya juga sama, itu ada feature-nya juga di sini. Untuk attachment-nya juga sama. Untuk emoji, GIF, dan juga untuk stikernya itu juga sama. Oke. Yang berikutnya itu untuk di bagian manage team-nya, ini bisa digunakan untuk Teams admin-nya, Pak. Dimana di sini Bapak bisa set role-nya dari teacher yang udah Bapak masukin. Jadi sebagai member saja atau sebagai owner. Dimana kalau misalnya dia sebagai owner, Pak, itu dia akan bisa melakukan proses setting-settingnya di sini. Oke, Pak Dwi. Untuk fitur pin message untuk Microsoft Teams itu nggak ada, Pak. Untuk fitur pinnya. Tapi message ini bisa disimpan, Pak. Jadi Bapak bisa klik di sini. Kemudian Bapak bisa klik save this message. Nah, hasil save-nya ini nanti kalau misalnya Bapak ingin cari lagi message yang sudah Bapak save, itu ada di bagian profile Bapak di sini. Kemudian Bapak bisa klik bagian save. Itu dia akan muncul semua, Pak. Dan setelah Bapak klik, dia akan langsung masuk ke conversation-nya, begitu. Oke. Nah, untuk cara upload file-nya juga sama, Pak. Jadi bagian attach-nya di sini. Jadi ini karena dia masih baru, jadi dia masih perlu beberapa waktu untuk beberapa feature yang mulai bekerja semua, Pak. Jadi segini. Untuk Teams, itu dia akan munculnya 4, Pak. Jadi sebelumnya untuk chat reguler itu hanya ada OneDrive dan juga upload dari komputer. Tapi di sini ada 2 tambahan lagi, di mana resend dan juga browse Teams and channel. Nah, untuk resend ini Bapak akan Bapak memilih data-data yang sudah terakhir kali Bapak buka. Jadi misalnya Bapak udah punya beberapa Teams, misalnya Teams yang untuk kantor, untuk dosen, dan juga beberapa classroom yang lain, itu Bapak bisa tinggal klik resend. Nantinya dia akan memunculkan semuanya, Pak. Semua data yang terakhir kali Bapak buka, dan Bapak cuma tinggal send aja. Oke, yang berikutnya itu adalah browse Teams and channel, di mana misalnya Bapak punya kelas A dan juga kelas B.
itu Bapak bisa klik di sini, kemudian Bapak bisa pilih dari kelas yang lain, Pak. Jadi Bapak tinggal back seperti biasa, kemudian pilih nama Teams yang lain, misalnya Teams yang di bagian ini, kemudian dia disimpannya itu di bagian channelnya mana. Jadi nama di sini adalah nama channel, karena di sini untuk Microsoft Teams sendiri, satu Teams itu bisa memiliki lebih dari satu channel, Pak. Jadi misalnya misalnya kita ngomong bicara soal tim IT, misalnya IT itu ada beberapa project-project yang lain, di mana itu dibagi-bagi lagi per tim, itu bisa dibuatkan satu channel yang khusus. Jadi kalau misalnya ditaruh di general, takutnya jadinya itu cukup banyak sih Pak, dan carinya juga lumayan susah, gitu. Jadi misalnya di sini, dia akan muncul semua data-datanya Pak. Jadi Bapak bisa langsung ngambil dari classroom yang lain ataupun Teams yang lain begitu. Kemudian Bapak tinggal klik upload copy. Kemudian Bapak tinggal klik upload file, begitu. Jadi bar hijau ini untuk proses loadingnya. Nah, untuk di dalam Teams ini, Bapak bisa melakukan mention ke orang yang ada di dalam Teams. Caranya sama dengan aplikasi yang lain, Bapak tinggal masukin simbol Akeong di sini, kemudian dia akan muncul namanya di sini, Pak. Nah, kalau misalnya Bapak ingin mention semua orang yang dalam channel ini, itu Bapak nggak perlu typing namanya satu-satu, Bapak cuma tinggal type nama channelnya. Kemudian Bapak klik, Bapak bisa masukin pesan yang lain, kemudian Bapak bisa klik send di bagian ini. Gitu. Nah, nantinya itu semua member dari Teams ini itu akan mendapatkan notifikasi seperti ini, Pak. Jadi ini adalah notifikasi pertama, di mana dia di-invite ke dalam Teams ITBA. Dan yang berikutnya adalah dia mendapatkan mention, di mana mention ini di-mention untuk satu channel, dan semua member dari channel ini akan mendapatkan notifikasi di sini. Dan jika dia juga login ke dalam mobile-nya juga akan mendapatkan notifikasi. Begitu. Oke, Pak. Sejauh ini ada pertanyaan lagi, Pak? Oke. Kalau misalnya udah nggak ada, yang berikutnya adalah class notebook. Nah, di mana class notebook ini bisa kita bilang adalah sebagai buku catatannya, Pak. Jadi untuk classroom pertama kali dan juga Teams yang lain untuk pertama kali, di saat Bapak klik class notebook, itu Bapak akan diminta untuk setup notebook OneNote class notebook. Dan setelah Bapak klik ini akan muncul dua, di mana yang pertama itu adalah blank notebook, dan yang berikutnya adalah from existing notebook content. Di mana misalnya Bapak punya 3 classroom, dan satu classroom itu Bapak udah set notebooknya, misalnya di bagian bab 1 untuk apa, bab 2 untuk apa, ada bab 3 untuk apa, itu Bapak bisa langsung copy dari sebelumnya untuk formatnya. Jadi nggak perlu ketik-ketik ulang lagi di blank notebook, begitu. Ini saya akan contoh dari blank notebook dulu. Jadi di sini, setelah Bapak klik, itu ada beberapa description di bagian ini, di mana Bapak perlu note di sini. Untuk student notebook, student itu bisa ngedit notebooknya dia sendiri, dan dia nggak bisa lihat notebook yang lain. Jadi dia nggak bisa nyontek nih Pak dari teman-teman yang lain begitu. Tapi untuk gurunya, untuk dosennya itu bisa lihat semua isi dari OneNote seluruh siswa yang dia punya Pak. Jadi seperti contoh, saya klik next di sini. Nah setelah next ini nanti dia akan membuat beberapa jilid di sini, di mana jilidnya Bapak bisa edit atau Bapak bisa delete atau Bapak bisa tambahkan edit di sini juga. Seperti contoh misalnya saya tambahkan sini bagian notes. Nah, setelah ini tinggal klik untuk create. Nah, normalnya setelah Bapak klik create, dia akan take some minute untuk beberapa menit untuk proses generate satu kelas notebook yang baru. Jadi mungkin saya bisa coba dengan yang lain sebentar. Wait. Ya, jadi ini adalah tampilan dari kelas notebooknya, Pak. Seperti ini, Pak. Jadi ini di saat Bapak klik kelas notebook, dia akan munculnya seperti ini. Di mana ini adalah notebook dari Bapak sendiri. Kemudian kalau Bapak klik Open Navigation Panel di bagian ini, dia akan munculkan seluruh nama siswa yang ada di dalamnya, Pak. Jadi misalnya ada satu siswa yang Bapak lihat, ataupun ada Bapak minta mereka kerjakan catatan tertentu ataupun nilai-nilai tertentu, Bapak bisa klik namanya di sini, kemudian pilih section yang sudah Bapak buat ataupun jilid yang sudah Bapak buat, misalnya di bagian quiz ataupun di bagian handout. Di mana kalau misalnya Bapak klik di bagian quiz, itu nanti akan muncul semua yang punyanya dia. Dan Bapak bisa melakukan proses editing juga di bagian ini.
begitu. Jadi Bapak bisa ngedit juga di catatannya dia. Tanpa dia harus mengirimkan upload dokumen, Excel dokumen ataupun Word dokumen, itu nggak perlu sih Pak. Jadi Bapak bisa langsung pakai fitur class notebook di bagian ini. Oke, yang berikutnya adalah assignment Pak. Di mana assignment ini bisa digunakan untuk mengirimkan tugas, PR, ataupun juga untuk quiz. Oke, di sini, wait. Nah, bagian ini, kalau Bapak sudah pernah mengirimkan assignment, dia akan memunculkan semua PR-PR ataupun tugas-tugas yang sudah pernah Bapak kirimkan kepada mereka. Jadi di sini ada 3 tipe. Jadi yang pertama adalah draft, di mana draft ini misalnya Bapak udah create soal, tapi Bapak belum mau kirim ke mereka. Misalnya Bapak create di hari Senin, tapi misalnya itu untuk hari Rabu, itu juga bisa tetap. Jadi dia akan muncul di draft. Nah, untuk assign ini dia adalah semua assignment ataupun quiz yang udah Bapak kirimkan. Di mana nanti di sini Bapak ada bisa set juga untuk waktu due date-nya. Jadi misalnya ini harus dikumpul sebelum tanggal 15 ataupun tanggal 15 terakhir di jam berapa, itu ada settingsnya Pak. Jadi di sini akan memunculkan 0/25 di mana tandanya adalah ada 25 murid di dalamnya dan 0 yang sudah mengirimkan, udah mengerjakan tugasnya, begitu. Dan juga di sini ada 0 review, jadi adalah berapa jumlah siswa yang sudah Bapak review dari tugas tersebut, begitu. Dan yang terakhir adalah graded, di mana semua yang ada di sini, begitu sudah di-graded, nanti dia akan munculnya di bagian ini. Jadi begini. Ini apa aja tugas-tugas yang sudah selesai, begitu Pak. Nah, untuk create-nya, Bapak bisa klik create di bagian ini. Nanti dia akan muncul 2 tipe. Jadi yang pertama adalah assignment, dan yang berikutnya adalah quiz. Nah, untuk assignment ini, kekurangannya adalah Bapak nggak bisa ngebuat multiple choice, ataupun pilihan ganda. Itu nggak bisa, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ingin membuat pilihan ganda, itu Bapak bisa menggunakan quiz. Karena untuk quiz ini, di belakangnya Bapak akan menggunakan Microsoft Forms untuk di belakangnya. Jadi untuk assignment, Bapak bisa klik assignment di bagian ini. Nantinya akan ada beberapa parameter yang bisa Bapak isi. Jadi seperti nama assignment-nya, seperti contoh misalnya begini. Kemudian instruction-nya apa. Jadi misalnya Bapak ingin masukkan beberapa instruksi untuk proses pengerjaan tugasnya. Dan kalau misalnya Bapak ingin upload soalnya, misalnya Bapak udah create satu Word document ataupun Excel document untuk tugasnya, Bapak bisa klik add resource di bagian ini. Dan Bapak bisa masukkan tugasnya apa yang sudah Bapak buat. Di sini ada muncul beberapa pilihan juga, Pak. Jadi untuk Bapak udah pernah save di dalam OneDrive misalnya, itu akan muncul juga di OneDrive. Atau Bapak udah buat di kelas notebook, itu juga akan muncul. Atau link, di mana mungkin itu tugasnya ada dari soalnya udah Bapak upload ke dalam yang lain, misalnya dalam Google Drive ataupun dalam Dropbox, itu juga tetap bisa. Atau ini adalah instruksi seperti contoh cara penggunaan ataupun step by step cara penggunaannya. Itu juga bisa masukkan di sini juga untuk referensi mereka. Dan juga terakhir adalah tim dan juga upload dari komputernya Bapak. Nah, untuk proses pembuatan ini Bapak juga bisa klik langsung di sini new file. Di mana untuk new file Bapak juga bisa langsung buat soalnya itu secara online. Jadi Bapak nggak perlu buat di dalam desktopnya Bapak untuk Word misalnya. Kemudian ketik dan kemudian Bapak save, kemudian Bapak perlu upload lagi, itu nggak perlu Pak. Jadi sini Bapak tinggal klik new file, kemudian klik Word document aja. Kemudian masukkan nama tugasnya. Misalnya TK untuk tanggal hari ini. Kemudian klik attach. Nantinya Bapak tinggal klik lagi di sini untuk ngebuka tampilannya. Kemudian Bapak bisa langsung melakukan proses edit di bagian ini. Sorry. Edit document. Ini ada 2 pilihan, edit di browser dan juga edit di aplikasi desktop. Bapak bisa klik edit di browser, jadi akan masuknya seperti ini. Jadi Bapak bisa langsung ketik beberapa soal di bagian ini. Begitu. Kemudian Bapak bisa klik close, di mana save-nya ini akan bentuknya auto save. Bapak bisa klik close. Untuk memastikan lagi, Bapak bisa klik sekali lagi untuk lihat apakah ini sudah berubah atau enggak. Begitu. Nah, setelah selesai, Bapak bisa masukkan poinnya. Misalnya poin dari tugas ini, poin maksimumnya berapa. Kemudian ini akan di-assign kemana. Jadi misalnya Bapak mau assign ini
ke dalam grup, dalam Teams-nya, dalam classroom yang namanya Algebra, itu bisa langsung. Atau jika misalnya Bapak ingin assign ini ke beberapa siswa saja, itu juga bisa, Pak. Jadi misalnya hanya 3 siswa saja mendapatkan tugas ini, itu bisa. Atau kalau misalnya Bapak nggak milih sama sekali, itu akan di-assign ke semua murid yang ada di dalamnya. Dan yang berikutnya adalah due date-nya, di mana ini adalah tanggal terakhir mereka bisa ngumpulin, dan ini adalah waktu terakhir mereka bisa ngumpulinnya, Pak. Nah, untuk ini juga ada pilihannya lagi. Jadi, untuk pilihannya adalah ada 2. Yang pertama adalah schedule to assign in the future, dan yang berikutnya adalah close date. Nah, untuk yang bagian atas, kalau misalnya udah lewat dari tanggalnya, itu dia tetap bisa kirimkan tugasnya. Tapi kalau close date, itu dia benar-benar nggak akan bisa mengirimkan tugasnya lagi. Kalau misalnya dia udah telat. Begitu. Jadi ini bisa dipakai untuk proses mengirimkan assignment ataupun tugas di perkuliahan yang ada di dalam ITB, Pak. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak udah selesai masukkan beberapa parameter-parameter di sini, Bapak bisa klik assign di bagian ini. Dan nantinya dia akan muncul di bagian assign di sini. Begitu. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan, Pak, untuk bagian assignment? Ya, kalau misalnya udah nggak ada, mungkin kita bisa masuk ke dalam grades, Pak. Jadi untuk grades ini adalah semua tugas-tugas yang udah ada di Bapak pernah kirimkan ke mereka, dan Bapak bisa masukkan nilainya di bagian ini. Untuk nilai dan juga total semua nilai-nilainya, semua tugas yang udah Bapak kirimkan itu akan muncul semua di sini. Dan Bapak juga bisa melakukan proses export to Excel di bagian ini. Jadi untuk semua nilai-nilai yang ada di sini dan semua tugas-tugasnya itu Bapak bisa ekspor ke Excel untuk mungkin ada proses laporan dan lainnya. Begitu, Pak. Nah, setelah assignment itu dikirim, nanti dia akan masuk notifikasi di sini. Nah, sama untuk murid-muridnya nanti juga akan mendapatkan notifikasi di sini. Nah, yang berikutnya saya akan coba untuk yang bagian staff-nya. Jadi untuk staff ini ada tipenya juga, Pak, sama seperti yang lainnya. Seperti kecuali classroom, di mana classroom itu tipenya private, nggak public, Pak. Jadi untuk di sini kalau misalnya Bapak ingin tipenya public, pastikan dulu privasinya diklik public sih, Pak. Tapi kalau misalnya nanti setelah Bapak klik public dan dia juga nggak muncul di sini, Bapak bisa kontak saya sih, Pak. Saya akan coba bantu untuk troubleshoot lagi. Begitu. Jadi di sini Bapak sama, Bapak bisa masukkan namanya juga. Misalnya ini adalah TV staff. Dan berikutnya adalah description-nya. Jadi Bapak bisa masukkan deskripsinya apa, dan ini juga sama, tipenya adalah opsional. Kemudian Bapak bisa klik next, di mana setelah klik next di sini, Bapak akan diminta untuk masukkan beberapa nama staff ataupun nama rekan kerja yang di-invite ke dalam tim ini. Begitu. Nah, Bapak bisa langsung typing namanya di sini, atau misalnya Bapak belum tahu akan invite siapa aja, Bapak bisa skip dulu, di mana nantinya Bapak bisa masukkan dia orang-orang itu lagi di bagian nama Teams ya. Bapak klik 3 dot di sini, more option, kemudian klik add member di bagian ini. Jadi Bapak bisa masukkan namanya lagi. Jadi misalnya Bapak sekarang udah put 10 nama, ternyata ada 20 nama lagi yang belum, itu tetap bisa dimasukkan. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah kita akan lebih berbicara untuk planner nih, Pak. Jadi sebelumnya untuk perbedaan antara classroom dan juga staff dan juga staff, itu perbedaannya adalah di bagian staff itu nggak ada yang namanya assignment dan juga grades, Pak. Jadi di staff itu hanya ada staff notebook aja, di mana staff notebook ini itu bisa digunakan untuk misalnya atasan itu bisa melihat isi catatan yang ada dari bawahannya, Pak. Jadi misalnya kepala sekolah ingin melihat isi catatan dari dosen-dosen yang ada, itu bisa, Pak. Itu juga akan muncul di sini. Cara pakainya juga sama, dan cara setupnya juga sama dengan classroom yang sebelumnya. Nah, untuk planner seperti request dari Bu Kartini, untuk masukkan planner di sini, Bapak bisa klik bagian lambang plus di sini. Jadi setelah ini, nanti dia akan muncul beberapa aplikasi yang bisa diintegrasikan ke dalam Microsoft Teams. Jadi di atas ini adalah beberapa aplikasi-aplikasi dari Microsoft, dan yang di bawah ini adalah beberapa third party yang bisa Bapak gunakan. Jadi seperti contoh, Bapak ingin membuat satu application untuk pooling,
itu juga bisa. Bapak bisa pakai Poly, ada namanya Poly di sini. Itu bisa digunakan untuk pooling. Atau misalnya Bapak ingin masukkan video YouTube ke dalam tab, itu juga bisa. Dan juga misalnya untuk proses source code, untuk bagian programming, Bapak bisa menggunakan GitHub juga. Itu terintegrasi di dalam sini. Nah, untuk planner, Bapak bisa langsung tinggal tap planner aja di sini. Kemudian klik lambang plannernya. Kemudian Bapak bisa pilih, ada dua pilihan di sini, yaitu adalah create new plan atau existing plan. Dimana kalau misalnya Bapak udah punya existing plan sebelumnya, misalnya Bapak udah pernah create plan-nya dulu di websitenya, kemudian Bapak mau masukin lagi di dalam sini, itu bisa. Jadi nanti akan pilihan, nantinya akan muncul beberapa plan yang udah Bapak buat. Tapi karena saya belum buat plan-nya di sini, saya akan create dari awal. Misalnya ini adalah plan saya. Kemudian ketika saya klik save di bagian ini, setelah saya klik save, nantinya ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini nantinya Bapak bisa masukkan nama tasknya. Seperti contoh misalnya tasknya adalah UAS 2020 misalnya. Di mana di sini, anggaplah di sini adalah persiapan UAS 2020. Di mana Bapak bisa set due date-nya, misalnya due date-nya itu kapan, misalnya due date-nya tanggal 30, dan Bapak juga bisa pilih assign-nya ke siapa aja. Jadi nanti misalnya Bapak punya 100 member dari tim sini, Bapak bisa assign beberapa nama yang dalamnya, seperti contoh di sini. Kemudian setelah ini Bapak tinggal klik add task, di mana dia akan muncul di bagian ini. Nah, setelah itu Bapak bisa edit tasknya lagi dengan klik tasknya di bagian ini. Kemudian Bapak bisa ubah priority-nya, misalnya priority-nya adalah urgent, important, dan juga mungkin low. Kemudian start date-nya kapan, misalnya kapan task ini harus udah mulai dikerjakan, itu ada muncul di sini juga. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah notes, di mana mungkin Bapak Ibu bisa masukkan notes juga di bagian ini. Misalnya beberapa catatan, di mana notes-nya adalah yang pertama mungkin adalah pemberitahuan tanggal UAS. Yang kedua adalah mungkin pemberitahuan ruangan UAS. Dan yang berikutnya adalah mungkin adalah persiapan soal UAS. Nah, di sini nantinya Bapak bisa masukkan beberapa checklist item yang sesuai dengan ada di notes ataupun beberapa yang Bapak tambahkan. Seperti contoh, yang pertama saya akan membuat sama pemberitahuan tanggal UAS. Kemudian berikutnya adalah pemberitahuan ruangan UAS. Terakhir adalah persiapan soal UAS. Nah, dia nantinya di sini itu akan muncul beberapa pilihan lagi. Jadi seperti contoh, ini adalah untuk show on card, di mana misalnya notes ini akan dimunculkan langsung di bagian ini, Pak. Itu juga bisa. Bapak bisa klik di bagian ini, dia akan muncul semua di sini. Nah, untuk checklistnya ini nanti, kalau misalnya item-itemnya udah selesai dikerjakan, itu Bapak bisa langsung tinggal klik di bagian ini. Jadi bisa tahu bagian mana item-item yang sudah selesai dikerjakan. Dan jika mungkin, Bapak juga bisa, Bapak Ibu yang menggunakan planner ini, ataupun di-assign ke dalam planner ini, juga bisa masukkan tanggalnya kapan. Misalnya tanggal selesainya adalah tanggal 9 Juni 2020. Di mana nantinya akan jadi penanda juga kapan item ini selesai dikerjakan. Begitu. Oke, Bu Kartini. Untuk per item itu nggak ada due date-nya, Bu. Tapi langsung per task, Bu, kalau untuk planner. Due date-nya itu di-set. Jadi total keseluruhan due date, Pak, Bu. Oke, apakah bisa mention ke grup atau per users? Untuk proses mention ini lebih ke untuk Teams-nya, Pak, atau untuk planner ya, Pak, kalau saya boleh tahu, Pak? Oke, kalau untuk planner itu iya. Jadi gini, Pak, untuk planner itu kalau Bapak create dari Microsoft Teams, itu nanti ada dua tipe pilihan, Pak. Jadi yang pertama itu adalah Bapak create planner dari dalam Teams, jadi ada dari dalam Teams bagian ini, itu akan mengirimkan semua notifikasi di saat planner ini ada ke dalam membernya. Tapi kalau misalnya Bapak create untuk personal,
di mana Bapak juga bisa create personal di bagian ini, di bagian bawah sini, more added apps. Bapak create planner di sini. Planner ini hanya bersifat pribadi aja, Pak. Jadi ini nggak akan mengirimkan notifikasi ke orang lain sampai Bapak assign ke mereka. Itu perbedaannya, Pak. Jadi setelah planner ini di-create, itu semuanya akan menerima notifikasi. Namun perlu dicek juga, Pak, karena untuk planner ini, untuk planner ini dia ada settingsnya lagi, Pak, di dalam planner. Jadi kalau misalnya notifikasinya itu nggak muncul, pastikan udah di set di bagian ini, Pak. Jadi ada di bagian pemberitahuan untuk di bagian ini. Jadi dia akan munculinnya di sini, Pak. Untuk info lebih lengkapnya nanti ada di bagian ini, Bapak bisa klik dan Bapak bisa baca juga, Pak. Begini. Jadi ada dokumentasinya juga, Pak, untuk bagian notifikasi untuk planner. Oke. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu juga bisa create bucket. Jadi seperti contoh misalnya nih, Bapak Ibu ingin buat beberapa bucket. Seperti ini adalah in progress dan juga ini adalah complete. Jadi misalnya task ini udah jalan, Bapak Ibu bisa langsung pindahkan ini ke bucket yang lain. Jadi Bapak Ibu bisa tahu, oh planner ini udah berjalan nih, udah lagi proses jalan nih. Dan kalau misalnya sudah komplit, Bapak Ibu juga bisa pindahkan lagi ke bagian komplit. Begitu. Ya, sejauh ini untuk plannernya ada pertanyaan kah, Pak, Bu? Ya, kalau misalnya, ya, sorry. Yang bisa memindahkan ke tiap bucket itu siapa? Oke, yang bisa memindahkan ke tiap bucket adalah admin, Mbak. Admin, Bu, lebih tepatnya, Bu. Jadi di dalam planner ini, di dalam Teams ini pastinya ada beberapa admin dan itu dia bisa mindahkan. Nah, yang berikutnya itu ada beberapa menu juga di sini, yaitu adalah menu board, ada chart juga dan juga ada schedule. Di mana chart ini dia akan memunculkan semua task yang ada di dalam sini. Jadi berapa jumlah task yang ada, berapa task yang komplit dan juga task in progress dan juga task yang lewat dari due date begitu. Nanti di sini juga Bapak Ibu bisa langsung create task di sini juga. Nanti di bagian beberapa kategori juga akan muncul. Kalau checklist bisa masing-masing. Kalau checklist per item, iya Bu, bisa masing-masing Bu. Kalau untuk checklist per item. Tapi kalau misalnya Ibu langsung checklistnya di bagian ini, itu semua tasknya langsung selesai Bu. Jadi langsung hilang. Jadi kalau misalnya kalau misalnya lebih tepatnya kalau misalnya mau checklistnya itu lebih ke per item sih Bu. Jadi Ibu harus klik dulu itemnya, klik itemnya di sini, kemudian klik checklist yang ada item di bawah ini. Jadi yang mana aja udah selesai. Kalau misalnya Ibu kliknya langsung yang di bagian luar ini, itu penanda kalau satu task ini udah selesai. Gitu. Jadi kalau misalnya perlu record yang lebih rapi, Ibu bisa masuk ke dalam, kemudian checklist beberapa itemnya, kemudian di bagian notes-nya Ibu bisa tambahkan juga tanggal kapan selesai dan mungkin siapa yang ngerjain. Begitu. Jadi untuk proses record-nya itu jauh lebih gampang dan lebih mudah untuk di-trace. Oke, sejauh ini ada pertanyaan kah, Pak, Bu? Ya, kalau misalnya udah nggak ada, berikutnya adalah bagian assignment. Jadi untuk assignment ini sama seperti assignment yang ada di dalam classroom, di mana nanti bagian assignment ini Bapak Ibu akan milih beberapa tipe classroom yang ada. Jadi ini adalah beberapa classroom yang Bapak Ibu udah buat ataupun Bapak Ibu di-invite, di mana setelah Bapak klik salah satu classroom-nya nanti akan masuk langsung ke dalam tab assignment-nya. Jadi di sini tadi TBA saya belum buat, jadi di sini saya juga masih bisa pindah yang tadi ke bagian algebra, di mana itu akan memunculkan semua assignment yang ada. Jadi untuk ngecek assignment-nya, Bapak Ibu nggak perlu masuk ke tim satu persatu lagi nih, tapi cuma cukup dari bagian assignment aja, kemudian pilih nama kelasnya. Itu juga bisa. Jadi ini adalah shortcut-nya sih, lebih tepatnya. Nah, yang berikutnya adalah kalender. Nah, untuk kalender ini dia akan memunculkan semua jadwal meeting ataupun jadwal online classroom yang udah Bapak Ibu punya. Jadi misalnya
semua perkuliahan itu akan dilakukan secara online misalnya, itu Bapak Ibu juga bisa langsung put jadwal di bagian ini. Seperti contoh, misalnya ada perkuliahan untuk besok sore jam 1 siang. Nah, cara buatnya adalah Bapak Ibu bisa klik new meeting di bagian ini, atau langsung klik blok jam yang tersedia. Jadi, kalau Bapak Ibu langsung klik di bagian ini, nanti dia akan langsung otomatis terpilih di bagian ini, jamnya, jam startnya. Jadi, seperti pada umumnya, Bapak Ibu bisa masukkan title-nya apa, seperti misalnya adalah online class, TBA, di mana Bapak Ibu juga bisa masukkan attendees-nya juga. Jadi misalnya ada beberapa nama-nama siswa, itu Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam sini, ataupun dosen yang lain. Saya Bapak Ibu undang beberapa dosen yang lain untuk jadi pembicara di kelas online kelasnya, itu juga bisa. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu satu kelas itu isinya adalah 60 orang, dan Bapak Ibu typing namanya satu persatu, itu sih cukup gempor sih Bu, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang ada di bagian ini, jadi adalah add channel, di mana untuk add channel ini dia akan memunculkan semua Teams yang Bapak Ibu punya. Jadi untuk proses kalender ini, Teams meeting ini nggak cuma ditujukan untuk classroom aja, tapi ini juga ditujukan untuk internal dari masing-masing company ataupun corporate yang ada. Jadi misalnya ada meeting mingguan antar dosen ataupun meeting mingguan antar dari kepala sekolah, itu tetap bisa langsung digunakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin invite seluruh staff, itu tinggal masuk ke dalam staffnya, kemudian pilih channelnya apa, pilih general. Kalau misalnya general adalah untuk seluruh dari tim membernya akan langsung otomatis terinvite. Dan kalau misalnya ini untuk classroom, sama, Bapak juga tinggal pilih nama classroomnya, kemudian pilih yang bagian general, begitu. Jadi untuk di sini dia akan langsung auto invite semua nama yang ada. Mungkin biar lebih kelihatan saya akan invite yang agak ramean bagian sini, kemudian bagian general. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga bisa pilih durasi waktunya, durasi waktu meetingnya kapan. Jadi misalnya meetingnya ini akan 2 jam, Bapak Ibu cuma tinggal pilih aja mana yang 2 jam. Jadi prosesnya jauh lebih gampang, kita nggak perlu ngitung jam lagi nih Pak Bu. Dan untuk pilihan di Microsoft Teams sendiri, meetingnya itu lompatannya per 30 menit ya Pak Bu. Jadi kalau misalnya untuk 10 menit, 15 menit itu nggak ada. Jadi dia akan langsungnya per 30 menit, lompatannya begitu. Jadi misalnya kelasnya 1 jam, kemudian misalnya Bapak Ibu ingin proses ini dilakukan setiap hari, ataupun setiap minggu, ataupun setiap bulan berapa kali, itu ada pilihan juga untuk bagian repeat di bagian ini. Dan ini Bapak Ibu bisa gunakan. Jadi misalnya untuk weekly meeting, Bapak Ibu bisa langsung klik weekly, kemudian pilih durasinya kapan, misalnya dari tanggal 10 sampai tanggal 30, setiap hari apa dan jam apa. Itu dia akan otomatis langsung tercreate. Dan ini juga bisa langsung di-create untuk 1 tahun ke depan, Bu. Pak. Jadi untuk weekly meeting kita nggak perlu ulang-ulang buat lagi, begitu. Yang berikutnya adalah location. Nah, untuk location ini kalau misalnya Bapak Ibu punya ruang meeting tersendiri, misalnya, Bapak Ibu bisa langsung masukin location-nya, atau kalau misalnya meeting-nya adalah tipenya online, Bapak Ibu juga bisa langsung type Microsoft Teams Meeting. Gini. Jadi ini ada penanda untuk meeting ini dilakukan secara online. Dan yang berikutnya Bapak Ibu juga bisa masukkan beberapa pesan di sini, beberapa pesan yang nanti akan dikirimkan dalam bentuk email. Jadi Bapak Ibu bisa type misalnya adalah dear all, please join this meeting. Nantinya semua orang yang di-invite untuk meeting ini akan menerima email invitation, dan body dari emailnya akan berbentuk seperti ini. Dan yang berikutnya adalah scheduling assistant. Nah, untuk scheduling assistant ini adalah satu feature yang sangat membantu sih Pak Bu. Seperti contoh misalnya Bapak Ibu ingin melakukan proses meeting secara internal ataupun online classroom, tapi invite dari dosen yang lain, itu Bapak Ibu bisa tinggal masukkan namanya aja di sini. Seperti ini misalnya contoh. Misalnya, nantinya itu dia akan muncul beberapa candle-candle yang ada di bagian ini. Jadi ini karena ini satu Teams yang baru, jadi ini belum terload secara benar. Nah, nantinya itu dia akan muncul beberapa kotak-kotak kalau itu sebagai penanda kalau dia itu udah di-book di jam tersebut. Nah, kalau misalnya dia available, nanti di bagian tulisan unknown ini dia akan muncul tulisan available. Tapi kalau misalnya
dia not available ataupun bentrok dengan jam meetingnya yang lain, nanti dia akan tulisannya munculnya busy. Seperti itu. Nah, untuk optional attendees juga ada yang lain, kemudian require attendees juga ada. Jika cancel, Bapak Ibu bisa langsung klik lambang X di bagian ini. Kemudian tinggal klik send. Nah, setelah send, nanti dia akan muncul di bagian ini. Jadi, dia akan proses dulu sekitar 1 menit sampai 2 menit untuk mengirimkan invitation meetingnya ke semua orang. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu bisa lihat meeting apa aja yang Bapak Ibu punya. Jadi, rentang waktunya itu Bapak Ibu bisa set di hari kerja aja, Senin sampai Jumat, atau dalam per hari. Saya hari ini meetingnya apa aja, atau juga dalam 1 mingguan, di mana meetingnya itu dalam kalendernya totalnya 7 hari dalam 1 minggu. Dari Minggu sampai ke Sabtu, itu akan muncul semua. Nah, kalau misalnya dia sudah selesai, nanti dia akan bentuknya seperti ini. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau edit lagi, Bapak Ibu tinggal klik aja kotaknya, candle-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa ganti-ganti misalnya nama dari meetingsnya, ataupun jam meetingnya, dan juga tanggal meetingnya kapan, itu bisa langsung dirubah. Atau misalnya kalau mau cancel meetingnya, itu bisa langsung klik cancel meeting di bagian ini. Begitu. Nah, untuk join meetingnya juga sama. Misalnya udah sampai jamnya, Bapak Ibu tinggal klik aja di bagian kolomnya di bagian ini, bagian candle-nya. Kemudian Bapak Ibu hanya tinggal klik bagian join aja, bagian ini. Nah, waktu awal join nanti akan ada beberapa pilihan seperti ini, di mana Bapak Ibu bisa langsung enable kamera, atau defaultnya secara masuk, Bapak Ibu juga bisa langsung mute mikrofon. Begitu. Dan juga bisa melakukan proses settings device juga, misalnya baru colok headset dan lain-lain, itu bisa langsung klik dulu device di bagian ini, kemudian pilih beberapa settings yang bisa diubah, begitu. Dan kemudian Bapak Ibu bisa klik join now. Nah, di dalam meeting sini untuk melakukan proses share screen, Bapak Ibu bisa pilih klik icon share di bagian ini, di mana nantinya itu akan munculkan semua beberapa aplikasi-aplikasi yang terbuka. Jadi seperti contoh di bagian sini screen share desktop atau Windows, dia akan munculkan layar yang sedang aktif dari Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu punya 2 layar, nanti dia akan munculinnya screen 1 dan screen 2. Bapak Ibu bisa pilih salah satu untuk yang mana dimunculin. Dan kalau misalnya Bapak Ibu punya beberapa PowerPoint yang sudah pernah dibuka ataupun data PowerPoint yang ada di dalam komputer Bapak Ibu, itu akan muncul di bagian ini. Dan itu hanya munculnya beberapa recent file aja, seperti 5 sampai 7 file terakhir. Dan yang berikutnya juga ada whiteboard, di mana untuk whiteboard ini sama seperti papan tulis. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini untuk mungkin melakukan proses coret-coretan ataupun proses penjelasan kepada siswa ataupun sebagai ke teman kerja yang lainnya. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah untuk meeting recording, Bapak Ibu juga bisa klik start recording di sini, di mana selama proses meeting ini akan terrecord dan juga akan tersimpan ke dalam Microsoft Stream. Jadi untuk proses recording ini nggak tersimpan di dalam komputernya Bapak Ibu sekalian, tapi dia akan disimpannya ke dalam satu application lagi dari Microsoft, yaitu namanya adalah Microsoft Stream. Jadi bagian yang ini. Nah, untuk Microsoft Stream sendiri adalah ibaratnya adalah sebagai YouTube-nya internal. Jadi konten-kontennya itu adalah konten-konten yang berasal dari internalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bu Kartini melakukan meeting 3 hari berturut-turut, kemudian melakukan proses recording. Nah, itu nanti hasil recordingnya itu akan langsung otomatis terupload ke dalam Microsoft Stream. Tapi perlu diketahui, untuk Microsoft Stream ini ada beberapa permission untuk bisa melihat videonya. Seperti contoh, kalau misalnya Bapak Ibu join di sesi saya untuk hari ini, Bapak Ibu bisa langsung buka video hasil rekamannya. Tapi kalau misalnya ada rekan kerja Bapak Ibu yang punya link recording ini, tapi dia nggak join, itu dia nggak akan bisa lihat isi dari videonya. Begitu. Jadi untuk proses recording ini sih, kalau dari saya pribadi ini udah cukup secure sih Pak Bu. Jadi kalau misalnya ada meeting internal yang mungkin tipenya itu lebih privasi, itu dari Microsoft Stream-nya sendiri itu juga akan langsung setting permission-nya, di mana nggak semua orang itu akan bisa lihat, hanya orang yang berada dalam meeting ini aja, begitu. Oke.
Yang berikutnya juga sama. Jadi seperti meeting yang saat ini sedang berjalan, ada show conversation juga, di mana Bapak Ibu bisa langsung ngetik di bagian ini. Kemudian show partisipan, di mana ada beberapa partisipan, misalnya yang sedang join siapa aja. Dan kalau misalnya mau mute mikrofon dia, cuma tinggal klik kanan, ataupun klik 3 dot di bagian ini, kemudian klik mute mikrofon. Nah, misalnya nih, meetingnya udah jalan, tapi orangnya belum join, Bapak Ibu bisa klik more option di bagian ini, kemudian klik ask to join. Di mana nantinya itu penerimanya akan menerima seperti panggilan telepon. Di mana setelah dia klik untuk join, dia akan langsung join ke dalam meeting. Nah, untuk proses meeting ini, Bapak Ibu juga bisa melakukan download attendance list di bagian ini. Jadi, untuk proses classroom, misalnya ada 60-70 mahasiswa di dalam satu kelas, Bapak Ibu melakukan proses online webinar dan mau ambil absensinya, itu Bapak Ibu hanya tinggal klik download attendance list, di mana nanti akan munculkan semua list nama yang sudah attend di dalam sesi tersebut. Begitu. Dan kalau untuk selesai meetingnya sama seperti ini, tinggal nutup telepon aja. Gitu. Nah, yang terakhir adalah file, call dan juga file, di mana call ini akan muncul seperti panggilan telepon biasa. Jadi untuk speed dial, Bapak Ibu juga bisa set beberapa panggilan cepat, misalnya nama-nama siapa-siapa aja yang Bapak Ibu tinggal perlu search, cuma tinggal klik aja, tinggal Bapak Ibu bisa langsung call. Dan juga kontak ini akan munculin semua nama dari satu organization Bapak Ibu. Kemudian history, di mana history ini akan memunculkan semua panggilan telepon yang Bapak Ibu udah buat ataupun Bapak Ibu terima, itu akan muncul semua di history. Dan yang berikutnya adalah voicemail. Di mana untuk voicemail sendiri, secara defaultnya Microsoft Teams, di saat Bapak Ibu menerima telepon dan 20 detik Bapak Ibu nggak ngejawab telepon itu, orang yang nelpon Bapak Ibu akan langsung dipindahkan ke dalam voicemail. Jadi mereka bisa kirim pesan suara juga langsung, di mana Bapak Ibu akan langsung bisa dengar pesannya apa. Nah, untuk settingnya itu ada di bagian sini. Jadi Bapak Ibu bisa klik pojok kanan atas untuk bagian set personalnya, bagian klik sini, kemudian Bapak Ibu bisa klik settings di bagian ini. Settings, dan kemudian ke bagian call. Nah, di sini ada dua pilihan, call ring me, di mana dia nggak terjawab akan langsung pindah ke dalam voicemail. Dan ini berapa lama, berapa detik untuk di set. Misalnya Bapak Ibu ingin ubah ke 10 detik ataupun 1 menit. Di mana di sini yang paling cepat untuk dipindahkan ke voicemail adalah 10 detik dan yang paling lambat adalah 60 detik. Nah, di sini juga kalau Bapak Ibu nggak mau pakai voicemail, bisa langsung klik do nothing. Atau misalnya Bapak Ibu benar-benar nggak mau terima telepon sama sekali, menggunakan Microsoft Teams, tapi nggak mau terima panggilan telepon, Bapak Ibu juga bisa langsung klik forward my call, di mana semua panggilan telepon Bapak Ibu itu akan langsung di forward ke dalam voicemail. Begitu. Di sini juga Bapak Ibu bisa ngubah ringtone-nya juga. Jadi misalnya ringtone-nya apa, itu bisa dirubah juga. Begitu. Nah, untuk di sini juga untuk privacy ada settingnya juga. Untuk notification juga ada settingnya juga. Jadi notification ini akan munculnya itu tipenya untuk pop-up banner seperti pojok atas, pojok bawah kanan ini dari komputer Bapak Ibu, atau dikirimkan dalam bentuk email. Dan yang berikutnya ada general juga. Jadi untuk general ini Bapak Ibu bisa pilih beberapa tema yang bisa dipakai, seperti misalnya temanya untuk dark, high contrast, ataupun default seperti saat ini. Dan juga untuk language dari Microsoft Teams. Gitu. Ya. Yang berikutnya adalah file, di mana untuk files ini dia akan memunculkan semua file yang terakhir kali Bapak Ibu buka. Jadi ini adalah contoh-contohnya untuk bagian recent file. Dan yang berikutnya adalah Microsoft Teams, di mana untuk kalau Bapak Ibu klik Microsoft Teams, ini akan memunculkan semua data yang pernah Bapak Ibu kirim dan dikirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya Bapak Ibu punya 20 Teams dan aktif mengirimkan pesan dan juga attachment, semua attachment ini akan muncul di sini. Dan sama, Bapak Ibu juga bisa melakukan filter juga, misalnya tipenya apa, bisa di-sort langsung, dari Word kah, ataupun langsung dari Excel kah. Atau juga dari namanya, itu juga bisa diabjatin, atau modified date-nya kapan yang terakhir kali. Dan di sini juga langsung kelihatan location-nya di mana, dan juga modified terakhirnya by siapa. Begitu. Dan di sini juga bisa nambahkan add cloud storage juga. Dan di sini juga secara default-nya akan langsung muncul OneDrive. Jadi storage OneDrive personalnya Bapak Ibu bisa langsung akses dari Microsoft Teams
tanpa harus ngebuka OneDrive dulu ataupun login lagi ke dalam OneDrive versi web, itu nggak perlu. Karena di Bapak Ibu cuma tinggal klik aja di bagian OneDrive, itu akan muncul semua data yang punya Bapak Ibu. Begitu. Oke. Sejauh ini apakah ada pertanyaan, Pak, Bu? Iya, Pak. Sorry, Bu, suaranya Pak. terlalu kecil, Bu. Halo? Ya, halo, Bu. Pak, kalau ini jadi saya dapat satu pertanyaan nih. Gimana caranya di ITB ini kan banyak unit kerja ya, Pak ya? Iya. Terus masing-masing unit kerja kan tentunya punya kalender kerja masing-masing ya. Nah, itu gimana? Memungkinkan kan kayak yang apa sih, kayak kalendernya yang Google itu kan memungkinkan untuk share antar unit kerja. Jadi kalender-kalender yang publik gitu mungkin bisa di-share ke unit kerja yang lain gitu. Itu bisa ya? Kalender-kalender yang publik di-share ke unit kerja yang lain. Jadi misalnya gini. Jadi misalnya dari unit dari pendidikan gitu kan, dia punya kalender pendidikan. Kalau dari keuangan punya kalender keuangan gitu kan. Nah, itu tuh kita bisa share ke masing-masing apa sih, Teams gitu. Bisa kan? Bisa, Bu. Bisa. Jadi gini, Bu. Untuk tampilan kalender di sini, emang itu akan memunculkan semua, Bu. Semua kalender yang Bapak Ibu punya saat ini. Jadi misalnya nih, untuk kalender pendidikan. Misalnya kalender pendidikan pasti ada tanggal untuk kalender tahun pendidikan baru, tahun ajaran baru, dan kapan tanggal untuk mid semester dan juga final semester pastinya. Nah, itu misalnya ada satu admin yang ngurus, itu bisa langsung create meetingnya di bagian ini, Bu. Nanti setelah create meetingnya di bagian ini, itu bisa langsung masukkan ke bagian channel. Jadi saran saya adalah untuk memulai proses ini, yang pertama adalah Teams-nya dulu dibenerin, Bu. Jadi dibuat Teams-nya itu per kelompok. Misalnya satu divisi untuk keuangan dan satu divisi lagi untuk khusus untuk dosen misalnya. Itu nanti akan langsung dikelompokin, di mana nantinya itu akan memudahkan admin untuk put kalender ini untuk siapanya, Bu. Jadi seperti cara yang saya bilang, untuk bagian channel ini akan munculkan semua Teams yang ada. Jadi misalnya Ibu buatnya per divisi, itu akan muncul semua nama divisinya di bagian ini. Jadi Ibu hanya tinggal klik divisinya bagian mana, kemudian klik bagian general, di mana dari kalender meeting ini, dan untuk misalnya nggak mau dipakai sebagai meeting juga nggak apa-apa, tapi sebagai penanda itu juga bisa. Itu itu mulainya harus dari meeting ini ya, Pak? Iya, Bu. Karena untuk ngebuat kalendernya semua buatnya di sini sih, Bu. Harus klik meeting gitu, maksudnya kayak nggak nyambung gitu. Kan jadi kalau sebenarnya nggak harus klik meeting sih, Bu. Ibu mau klik langsung tanggalnya di blok di bagian mana juga bisa sih, Bu. Meeting itu hanya sekedar simbolik nama doang sih. Tapi sebagai tujuannya itu bisa digunakan untuk yang lain, Bu. Misalnya untuk ngeblok kalender Ibu, misalnya blok tanggal sekian sampai tanggal sekian, di mana misalnya Ibu sedang keluar, sebagai penanda kalau misalnya Ibu busy, Ibu bisa langsung blok tanggalnya, dari tanggal kapan, bisa dibuat satu kalender meeting sendiri, begitu. Jadi rekan kerja Ibu tahu, Ibu sedang di luar ataupun sedang sibuk. Seperti itu, Bu. Jadi sebenarnya meetingnya... Tadi share-nya gimana? Share-nya tadi metodenya gitu ya? Nggak bisa kita itu, jadi apa sih, kalau di saya biasanya pakai kalendernya itu ya, Google Calendar itu. Nah, kalau itu kan dia bisa nambahin layer-layer kalender tuh. Kalau di sini gimana ya? Layer-layer kalender, sini nggak bisa. Jadi kan misalnya kalendernya bisa diaktifkan, mau lihat kalendernya itu, terus misalnya kan saya misalnya udah dapat akses dari yang kalendernya pendidikan gitu ya. Cuman kok kalender pendidikan teh terlalu banyak, saya mau close dulu gitu, jadi diaktifkan dan dinonaktifkan, itu bisa kan ya? Kalau dari Microsoft Teams itu nggak ada sih, Bu, seperti itu sih, Bu. Gitu. Jadi nggak bisa. Itu lebih. Misalnya kadang-kadang kita pengen simplify yang pribadi aja lah, atau yang kerjaan aja yang dilihat gitu. Nggak bisa ya? Itu akan munculnya di bagian Outlook sih, Bu. Jadi kalau saya boleh tahu, Ibu saat ini emailnya pakai Outlook nggak, Bu? Enggak. Nah, jadi kalau misalnya di bagian Outlook, Bu, itu dia akan bisa munculin sih, Bu. Jadi seperti ini ya contoh.
Ini adalah Outlook-nya saya, di mana di bagian kalender itu bisa munculin beberapa kalendernya, Bu. Oh, ini di sini ya, berarti yang mirip. Ya, Ya, benar. ya. Jadi di Oke. sini. Jadi Ibu bisa klik Ya, beberapa ya. kalender yang akan dimunculin. Tapi itu yang Teams tadi nyambung ke sini juga. Nah, untuk Teams itu akan nyambung di sini, Bu. Jadi seperti yang Ibu lihat nih saat ini nih, ini ada jadwal yang saya punya hari ini. Jadi nih, ini juga langsung connect ke dalam Outlook. Begitu. Oke. Iya, ya. Oke, terima kasih. Yuk, sama-sama, Bu. Ya, ada pertanyaan lain kah, Pak, Bu? Karena untuk dari Microsoft Teams dan juga planner-nya, materinya udah selesai sih, Pak, Bu. Saya tanya, Pak. Ya, boleh, Pak. Kalau misalnya yang di Microsoft Word kan, kalau misalnya yang offline itu kan, kalau misalnya kita melakukan perubahan itu kan ada menu untuk nge-trace siapa yang ngubah kayak gitu, kapan ngubahnya gitu. Ya kalau yang di sini apakah bisa juga gitu, Pak? Bisa, Pak. Jawabannya bisa, Pak. Jadi untuk proses online misalnya saya contoh ya, Pak. Saya buat satu file yang baru di bagian ini. Saya melakukan proses co-authoring misalnya, Pak. Sorry. Coba create satu Word document yang baru. Seperti ini. Dan ini kan saya share ke dalam satu Teams ya, Pak. Nah, sorry, bentar saya lupa Teams yang mana lagi. Teams yang di bagian algebra. Wait. Sorry. Jadi di saat saya create satu dokumen yang tipenya online tadi, Pak, itu saya juga bisa masuk akses dari orang yang lain lagi, Pak. Jadi di bagian files, saya juga bisa dapat juga di bagian ini, doc 1. Jadi ini tadi kan yang buat kan adalah user yang lain, Pak. User yang ini, sistem administrator. Karena saya punya 2 account di sini. Nah, kalau misalnya saya ubah pakai account yang lain, seperti contoh di sini account-nya adalah Kara Coleman, itu misalnya saya ubah tes seperti ini. Setelah dia auto save, kalau misalnya saya buka dengan yang lain, Pak, di sini, tidak akan muncul, Pak. Jadi, kalau misalnya saya klik di bagian ini, dia akan muncul tesnya siapa. Nantinya itu akan ada kelihatan sih siapa yang lagi aktif di bagian ini, Pak. Has this document open. Jadi misalnya saya dari sini, saya ketikin, tambahin, nah ini akan muncul sih, Pak. Ini siapa lagi dalam sini. Begitu. Ini kan tahu siapa yang ubah, Pak. Oh, jadi kalau misalnya secara historical, jadi kan misalnya sama-sama nutup nih, pas kita ini kan kita misalnya lagi ngerjain bersama nih dokumennya gitu kan, misalnya dokumen atau apa gitu ya. Nah, ada satu line atau satu paragraf yang diubah sebelumnya. Nah, itu yang untuk mengetrace siapa yang mengubah paragraf atau kalimat terakhir yang diubah itu ada cara nggak, Pak? Seingat saya sih ada sih, Pak. Seingat saya ada, Pak. Jadi akan muncul sih siapa yang ngubah terakhir kali sih, Pak. Oh, gitu. Jadi ini akan muncul kayak ribbon gini, Pak. Jadi ada satu blok gini, nanti dia akan muncul siapa yang ngubah namanya gitu, Pak. Gitu. Dan juga ada versioning history juga sih, Pak. Untuk proses co-authoring ini. Oh, sorry. Ya benar, yang versioning history gitu ya. Itu yang saya maksud tadi gitu. Untuk proses versioning itu ada di bagian file sih, Pak. Oh, di bagian file ya? Kalau saya nggak salah di bagian file sih. Itu ada. Nanti Bapak bisa langsung pilih ke bagian versioning. Itu saya lupa sih, Pak, step by step-nya kemana. Cuma nanti saya akan bantu kirimkan juga deh ke email ataupun WhatsApp-nya Bu Tini. Untuk di-share ke Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Pak Bu, apakah ada pertanyaan lagi sejauh ini? Ya, sebelum saya lupa, Pak, Bu. Jadi, saya butuh bantuan untuk isi survei. Jadi, survei ini digunakan untuk penanda ke Microsoft. Kalau misalnya saya udah deliver workshop hari ini. Jadi, saya minta bantuannya untuk diisi ya, Pak, Bu. Untuk link surveinya. Untuk link surveinya saya udah kirimkan di bagian Teams meeting chat-nya. Jadi, Bapak Ibu bisa tolong akses. Share kalender ke platform lain seperti Google Calendar. Oke, untuk share kalender ke platform lain itu nggak bisa, Pak. Itu nggak bisa sih, Pak. Share kalender ke platform lain, Pak.
Sorry, kalau untuk ke Google Calendar sih itu sih nggak bisa sih. Tapi kalau di share ke user dengan domain Google itu bisa, Pak. Tapi yang bisa di share itu adalah kalender yang ada di Outlook ya, Pak, bukan kalender yang ada di dalam Microsoft Teams. Jadi sebenarnya semua kalender itu akan muncul di dalam Microsoft Teams, akan muncul di dalam Outlook seperti ini, di mana Bapak bisa share kalendernya Bapak nantinya. Jadi untuk kalendernya, Bapak bisa masuk ke dalam tab kalender, kemudian pilih bagian share. Sorry, bagian share ya, mana ya bagian share-nya? Di bagian sini Pak, sharing permission. Kemudian Bapak bisa masukkan namanya siapa. Misalnya type namanya siapa, nanti ya Bapak bisa langsung share ke Google account itu. Tapi kalau untuk langsung ke Google Calendar, itu nggak bisa sih Pak. Lebih tepatnya nanti sih dia akan ada, jadi gini loh Pak, sistemnya itu adalah orang yang dari Google itu menerima, dia akan menerima satu extension file Pak. Extension file itu adalah misalnya nama kalendernya, nama extension adalah .ics. Nah, .ics ini nanti itu bisa di-open di dalam Google Calendar Pak. Jadi di dalam kalender dari Google-nya tersebut, dia bisa add datanya, data.ics-nya itu. Di mana itu akan muncul di kalendernya Google. Jadi kalau untuk proses ke Google-nya itu perlu ada data yang perlu di-download dari kalender yang di Outlook-nya, Pak. Begitu. Jadi dia nggak langsung auto connect sih, Pak. Ya, sejauh ini apakah ada pertanyaan lagi, Pak, Bu? Ya, mungkin untuk ada beberapa yang baru join ya, Pak, Bu. Tadi saya mungkin nggak kelewatan di bagian education center-nya. Nah, untuk education.microsoft.com ini Bapak Ibu bisa akses juga untuk mendapatkan beberapa courses dan juga learning yang tersedia di bagian ini, di mana itu ada banyak banget materi-materi yang bisa digunakan seperti contoh getting started with learning in Office 365 dan juga lainnya, di mana kalau Bapak Ibu bisa selesaikan semua coursesnya, per courses itu akan memiliki beberapa poin, dan poin ini nanti akan memberikan Bapak Ibu beberapa badges-nya nanti. Jadi ada beberapa badges, Bapak Ibu bisa klik di bagian achievement. Jadi itu akan menjadi badges pribadi untuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu loginnya menggunakan account personal Bapak Ibu sekalian, dan pastikan itu loginnya itu menggunakan account Microsoft ya, karena kalau account non Microsoft itu nggak bisa masuk. Nah, nanti semua achievement ini meskipun Bapak Ibu misalnya pindah ke kampus yang lain atau pindah ke corporate yang lain, itu Bapak Ibu tetap punya sertifikasinya. Begitu. Nah, saya sudah share achievement code di sebelumnya, di mana achievement code ini Bapak Ibu bisa masukkan di education.microsoft.com ini. Bapak Ibu bisa klik profile account Bapak Ibu, kemudian klik redeem achievement code. Nah, mungkin untuk yang ketinggalan, saya bisa share ulang lagi untuk achievement code-nya. Jadi bisa digunakan untuk akses ke dalam education.microsoft.com ini. Begitu. Ya, mungkin sebagai reminder, mungkin bisa tolong dibantu untuk isi ini, Pak. Untuk isi di bagian surveinya, Pak. Thank you. Ya, Bu Tini atau Pak Mugi mungkin ada tambahan? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya, siapa tahu ada tambahan lagi dari Bapak Ibu mungkin? Pak, Ya, Bu. sebenarnya di luar ini ya, di luar. Jadi sebenarnya tuh kita punya permintaan untuk training apa sih penggunaan Office 365 ini di unit kerja lain. Nah, tadi saya lihat Bapak tuh login di dua ini ya, satunya di apps, satu lagi login via web gitu ya cara trainingnya tadi.
Jadi biar bisa apa 2 user gitu ya? Oke, untuk itu saya loginnya di 2 browser yang berbeda sih, Bu. Jadi misalnya satu saya pakai Edge dan satu saya bisa pakai Google Chrome, Bu, begitu. Oh iya. Oh iya. Oke. Iya, Bu. Mana, Bu? Pak, kalau materi tertulis ada nggak ya, Pak? Materi tertulis ya, Bu. Kalau materi tertulis sih paling cuma poin-poin aja sih, Bu. Misalnya poin-poin apa yang biasa kita bawain sih untuk education sih. Gitu ya. Harus ikutan course-nya ini ya kalau mau dapat. Nggak juga sih sebenarnya sih, Bu. Saya bisa share sih, Bu, kalau saya Ibu mau. Tapi untuk penjelasan tapi saya mau lah, Pak, yang poin-poinnya tadi juga nggak apa-apa biar kita ngajarinnya nggak kelewat nanti. Oke, Bu. Tapi itu hanya poin doang lah, Bu, bukan documentation loh, Bu. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Ya, Boleh checklist minimal ada checklistnya. Boleh, Bu, boleh. Ya, ada pertanyaan lagi nggak, Bu? Pak, kita masih punya sekitar 15 menit lagi nih sebelum sesinya selesai. Oke. Ya, thank you Pak Bu yang udah isi survei. Gimana Bu untuk ITB saat ini Bu? Tahun ajaran barunya gimana Bu? Udah mulai masuk kelas semua kah atau gimana Bu?